Takut suaminya ada? Nggak ada, A. Kemana? Tinggal sendiri. Maksudnya? Iya, aku sendiri di sini. Udah nggak punya suami. Oh. Maksudnya aku single parent. Iya. Janda gitu. Iya, janda. Masya Allah. Alhamdulillah kita ketemu sama janda nih hari ini. Namanya siapa teh? Aku Nura. Nura apa? Nuraku padamu. Nah, kayak gitu. Jadi nggak mau diomongin ke siapa-siapa. Enggak. Tapi kayak berkaca-kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda HDW. Wah, keren ya. Hari ini kita masih di Cianjur, Jawa Barat. Dan kalau di Cianjur tuh luar biasa. Tuh, dilihat di sana jauh-jauh. Ya, tuh dari sini kelihatan nggak tuh? Masya Allah, coba. Wih, ada yang pada kemana ini Maya? Luar biasa. Dan saya aturkan beribu-ribu terima kasih buat Sobat Muda HDW yang sekarang baru gabung di HDW Channel. Tuh kita bisa lihat kalau juga misalnya di perkampungan itu kayaknya pelajar ya atau apa ya, kita nggak tahu. Kita zoom nih, kita balik lagi. Nah, saya aturkan beribu-ribu terima kasih yang sekarang baru gabung di HDW Channel. Jadi hari ini kita ada di Cianjur, cuman di pelosok. Nah ini kita ketemu sama satu rumah, atau di sana mungkin masih ada ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sama warga-warga di sekitar untuk bisa menikmati di perkampungan Jawa Barat. Luar biasa. Saya aturkan beribu-ribu terima kasih buat Sobat Muda HDW yang terus berbagi di HDW Channel, khususnya umumnya juga dimanapun, yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Yuk, ini kampungnya kampung apa Kak? Tadi kita nggak nanya. Hah? Tahu? Nggak tahu. Ya udah, kita lanjut ke sana. Yuk. Ya mungkin ada beberapa rumah juga yang akan tuh, mungkin itu ada warganya ya. Aduh, wah ada yang merah-merah.
Teteh, assalamualaikum. Masya Allah, lagi ngapain nih Teh? Lagi sapu. Oh, lagu sapu-sapu. Waduh, boleh nanya sebentar? Boleh. Pakai mic ya, boleh ya? Oh iya udah. Oh, jadi lagi ngapain nih Teh? Ini barusan lagi bersih-bersih sapu-sapu. Waduh, ini mah kalau di Cianjur mah kayak begini ya. Iya, mau tanya, kita Iya. teh udah keliling-keliling dari sana ke sini gitu kan. Dari sana kemari gitu ya. Ketemu Teteh. Jadi ini kampung apa Teh? Ini teh Kampung Ciberem. Oh, sama ya. Sama Ciberem. bajunya ya. Iya, Ciberem. Nah, ini sobat mula kalau Ciberem tuh Cimerah gitu kan. Ini si Teteh pakai baju merah. Oh, Masya Allah. Bener nggak apa pas? Iya, Bentar nggak ngobrol. Ya udah tuh di Di rumah mana? aja. Ke rumah Boleh, aja boleh. ngobrolnya di rumah. Di sini aja Teh, nggak apa-apa lah. Ya udah tuh di sini ya. Di sini aja. Duh, panas. silahkan Udah kelihatan. masuk. Ini mah Masya Allah. Udah di sini aja Teh. Iya silahkan duduk Yes ya. Makasih. Teh, takut suaminya ada? Nggak ada Kemana? Tinggal sendiri. Maksudnya? Iya aku sendiri di sini. Udah nggak punya suami. Oh. Maksudnya aku single parent. Iya. Janda gitu. Iya janda. Masya Allah. Alhamdulillah kita ketemu sama janda nih hari ini. Namanya siapa Teh? Aku Nura. Nura apa? Nuraku padamu. bisa. Nura apa? Nura Siti Aulia. Gitu aja. Gitu aja. Namanya siapa? Siti Nura apa? Nura. Oh, Siti Nura. Iya. Dipanggilnya Nura. Dan Teteh sekarang sendiri di sini. Iya sendiri. Oh. Sendiri. Bener Beneran sendiri. aslinya. Asli orang Punya sini. anak? Aku punya anak 2. Oh, di mana? Ada anaknya? Anak lagi pada sekolah. Oh, emang yang paling kecil umur? Yang paling kecil tuh 3 tahun. Kelas 3, Kelas berarti 3. 9 tahun. Yang paling besar? Yang paling besar tuh kelas 1 SMP. Kelas 13 1 SMP, tahun. 13 tahun. Duduk atuh. Iya, ini udah duduk. Makasih banget. Jadi terpesona gitu ya melihat kecantikan yang Naur. Apaan yang aham ini mah? Masya Allah. Ini orang Cianjur pada cantik-cantik ya. Kayak gitu. pernah lihat gitu aku Teh. Oh gitu. Gimana? Ya tahu. Pernah lihat gitu. Ada di Cianjur dan alhamdulillah bisa ketemu sekarang. Oh iya, tuh Iya. alhamdulillah. Apa kayak yang bingung? Enggak, soalnya di mana gitu maksudnya. Oh gitu. Tapi kayak yang pernah lihat aja gitu. Mungkin perasaan aja. Perasaan atau dalam mimpi mungkin. Dalam mimpi. Iya, mungkin. Oh gitu. Jadi janda udah berapa tahun Teh? Aku tuh cerai sama mantan suami tuh dari 2021. 2021. Ya. Berarti 3 tahun sekarang ya? Ya, adalah 3 tahun. Hampiran 3 tahun. Luar biasa. Gak apa-apa Teh, gak usah repot-repot. Kenapa? Gak usah repot-repot. Kan belum apa-apa. Oh, belum nanya ya? Iya tuh. Gak usah repot-repot gitu ya. Penting mah kita udah ketemu sama Neng Naura juga udah luar biasa. Nura. Oh Nura. Oh iya. Iya, Nura. Nuraku padamu. Gitu. Boleh. Nuraku padamu. Boleh. Masya Allah. Ini di Cianjur, kita keliling-keliling Cianjur ketemu sama Nura ya? Nura. Bukan Naura. Bukan Nura. Kalau Naura mah apa ya? Siti Nura. Oh Siti Nura. Kenapa yang lama Siti Nura? Iya, kan barusan juga salah panggil kan Naura. Iya. Oh jadi namanya Siti Nura. Siti Nura. Bagus namanya Siti itu kan. Iya. Nura. Kenapa nggak dipanggil Siti aja? Padahal bagus Siti. Nggak tahu, aku udah biasa dipanggil Nura sih dari kecil. Oh kan. gitu. Jadi dari kecil dipanggilnya Nura gitu ya. Iya. Nggak Siti gitu ya. Enggak. Oh iya, Siti Nura. Bagus kayaknya. Masya Allah. Jadi di sini sendiri. Sebenarnya sih di sini tuh ada keluarga, cuman rumahnya beda-beda gitu. Kayak ini kan sekarang aku lagi di rumah saudara. Terus ada di sebelah sana ada rumah abah gitu. Aku kesini mah cuman pulang kampung. Maksudnya pulang kampung? Tapi kamu aslinya orang sini kan? Iya, asli orang Cianjur. Cuman aku kan kerja di Jakarta. Oh kerja di Jakarta? Iya. Di mana?
Di Jakartanya, Jakarta Pusat. Di pusat kerja apa? Di pabrik. Oh, di gitu. pabrik. Jadi sekarang lagi pulang kampung nih? Pulang Wah, kampung. tuh. Pantesan ya. Lagi ngambil cuti. Oh gitu, pantesan. Cuti. Oh cuti, ngambil cuti. Tahu cuti kenapa? Ketawa-ketawa kameramen. Alhamdulillah jadi ketemu sama Nura di sini. Nggak apa-apa nih, langsung ngobrol aja begini. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu kan. Nah, dia nanyain ke orang mana gitu. Iya tuh ada dari mana? Dari mana? Dari hatimu. Oh gitu. Dari hati aku kok bisa? Ya nggak tahu. Dari Garut. Oh iya. Jauh ya? Jauh. Deket Jauh atuh. Lumayan. Berapa jam ke sini? Ke sini tuh cuman berapa jam deket? Bolehlah deket. Iya, boleh deket biar aku. Soalnya kan aku belum pernah ke Garut. Belum pernah? Belum tahu. Tahu oleh-olehnya aja. Apa oleh-oleh Garut? Dodol Garut. Dodol Garut. Iya, soalnya banyak di sini juga kan. Makanya lihat ya dodol lipat. Taunya oleh-olehnya tapi nggak tahu. Kalau Cianjur oleh-olehnya apa sih? Tauco. Oh, tauco ya? Tauco sama apa sih yang asinan kayak gitu, mochi ada. Itu yang paling itu mochinya. Kalau Cianjur mochi. Dan alhamdulillah hari ini mochinya ada di sini. Iya, manis-manis kenyal. Manis-manis kenyal. Bisa. Aduh. Itu gimana? Sekarang nggak nikah lagi? Enggak, belum mau aja. Belum mau aja. Maksudnya belum mau gimana? Ya, lebih enak sendiri aja sih buat sekarang. Jadi lebih enak sendiri, menikmati kesendirian. Kayak gitu. Nggak tahu kenapa lebih nyaman sendiri aja gitu. Lebih nyaman sendiri. Kalau berdua emang gak nyaman? Nggak, berdua itu sakit. Berdua itu sakit. Kenapa? Emang kenapa yang bikin sakitnya kenapa? Biasanya kan kalau Jana kan punya trauma tersendiri nih. Kalau trauma yang terlalu sih enggak ya, mungkin ya manusiawi lah gitu. Cuman ya tetap aja kalau misalkan lihat ke belakang tuh, pengalaman kemarin ke belakang tuh ya kayak udahlah mendingan sendiri aja gitu, selagi kita masih bisa berdiri sendiri gitu, maksudnya kenapa enggak? Iya. Kenapa? Ya nggak kenapa-napa. Gitu. Jadi pengennya sih berdiri sendiri gitu ya. Enggak, maksudnya gini, kadang kan di saat tadi kata kamu bahwa kalau juga misalnya mendingan sendiri daripada berdua. Berarti kan ada rasa yang sakit di sana. Dibilang rasa sakit ya sakit, tapi ya udahlah, itu kan sakit aku yang dulu gitu. Jadi ya udah cukup kemarin aja gitu, sekarang enggak gitu. Makanya ya enak kayak gini gitu. Kayaknya ada yang masih dipendam gitu sebetulnya. Dipendam. Kamu mah jadi kayak apa ya kelihatannya? Kalau depan orang kayaknya ketawa kemari, padahal kalau juga misalnya udah di dalam kamar atau di mana nangis. Ya emang aku orangnya kayak gitu. Jadi aku tuh orangnya tuh kalau misalkan kayak lagi ngumpul sama temen nih, atau lagi kerja, emang aku tipe orang yang enggak nunjukin aku tuh lagi ada problem gitu, enggak. Emang aku lebih menye-menye tuh kalau sendiri di kamar sih. Kenapa? Gitu. Ya enggak kenapa-napa ya, emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi nggak mau diomongin ke siapa-siapa. Enggak. Tapi kayak berkaca-kaca. Enggak apa-apa sih. Iya. Cukup aku aja. Yang ngerasain udah gitu aja. Enggak apa-apa, Ya pasti kan rasa sakit itu ada, kadang kalau ditahan tuh kan bikin kita gimana gitu. Nggak apa-apa kalau juga bisa ngomong-ngomong. Aku bukannya nggak mau cerita, cuman kan masalahnya aku udah
pertama udah nggak mau bahas masa lalu. Yang kedua kan maaf aja aku nggak bisa publis. Iya, nggak apa-apa. Aku Ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan kejadian yang kemarin-kemarin itu menjadi jangan sampai kejadian lagi. Kita juga merasakan sih seorang perempuan sekarang kan harus ngurus 2 anak. Iya. Itu yang paling utama. Apa? Tapi menurut kamu apa yang paling sakit? Apakah dalam perceraian kemarin atau melihat tentang perkembangan anak? Perceraian ada, perkembangan anak juga ada. Kenapa dengan anak? Termasuk keluarga, pokoknya semuanya ada. Namun aku lebih ke mikul beban aku sendiri aja udah gitu. Kamu pegang gitu. Apa yang kamu rasakan kamu nggak diomongin ke siapa? Enggak. Aku yang ngerasain. Walau kadang orang tua juga suka bertanya gitu ya. Tapi aku nggak ngomong, maksudnya ya udah jalanin aja ya mungkin. Kenapa nggak ngomong? Itu kan bikin kamu jadi gimana? Enggak, tapi aku nggak bisa orangnya. Iya, makanya kan yang ditanyakan orang nggak bakalan tahu apa yang kamu rasakan. Orang nggak bakalan tahu apa yang kamu mau kalau kamu nggak ngomong. Walaupun orang yang kamu sayang. Tapi kalau juga misalnya kita udah mengatakan bahwa kita teh ini keinginan kamu teh begini. Ya intinya semenjak aku cerai kan semuanya harus aku sendiri yang nanggung gitu. Termasuk kayak sekarang tinggal di rumah, walaupun posisi aku dulu lah waktu belum kerja ya, nggak kerja kan tetap aku gitu, tetap aku yang harus mikul beban. Nah kan itu kayak gitu, tapi yang nggak ada orang yang bisa ngerti gitu maksudnya. Ya kan tidak ada orang yang bakal ngerti kalau kamu nggak ngomong. Ya tapi aku nggak bisa cerita karena intinya kan beban kamu tuh banyak gitu kan. Iya, tapi kalaupun misalkan aku cerita juga ya ayah, ya. Maksudnya nggak ada orang yang bisa aku, bukan percaya atau ya, lebih ke gimana sih, intinya nggak ada yang bisa mikul beban aku ya selain aku sendiri gitu. Kayak sekarang kan waktu aku belum kerja kan, walaupun misalkan posisi kayak aku diam di rumah kayak gitu kan emang semuanya aku sendiri yang nanggung. Kayak jadi intinya gitulah, kebutuhan segala macam kamu yang nanggung. Itulah risikonya gitu. Seorang janda. Cuman kalau kamu mau omongin ke siapa, ya udah kita pendam sendiri kan. Iya. Gitu kan bisa dikatakan. Nah, untuk kebutuhan sekarang apa yang paling mendesak menurut kamu? Kalau juga misalnya kamu. Iya, kebutuhan sehari-hari sih. Ya, lebih kebutuhan sehari-hari itu pasti kan buat gitu. Anak pastinya kan. Iya, kayak gitu. Apalagi kan kayak apa sih, bapak kan sakit gitu kan. Sakit kenapa? Sakit apa sih namanya tuh, bukan stroke sih. Asalnya tuh asam urat, cuman jadi jalannya tuh kayak apa? Kayak yang stroke kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus kan nggak kerja kan pastinya. Terus ya siapa lagi kan kalau misalkan bukan aku gitu kan. Jadi siapa lagi yang harus ngebiayai adalah kamu. Iya gitu. Bapak sakit, berarti semua yang nanggung kamu. Kerja kemana-mana dan kamu jarang ngomong ke siapapun. Iya. Curhat nggak mau. Iya, aku yang nanggung semuanya. Jadi keluarga aku ya taunya ada gitu. Taunya ada aja. Taunya ada aja. Tapi nggak tahu aku capek lah atau nggak mau tahu aku ngeluh kayak gimana gitu, kayak dulu enggak. Oke, untuk sekarang untuk ngebayan anak dan keseharian gimana? Untuk makan atau apa? Ya, aku kerja. Untuk sekarang kerja nggak? Karena libur kan sekarang. Cuti, tapi sih mau kerja lagi?
ya baru kerja lagi. Cuman kemarin tuh kan aku tuh apa sih, kayak dirumahkan gitu, disuruh diem dulu di rumah lah intinya dari perusahaan tuh. Tapi bukan aku aja sih, sebagian karyawan juga banyak gitu. Tapi ada kemungkinan masuk lagi? Aku justru itu nggak tahu soalnya ini udah mau hampir setengah tahun kan. Jadi sekarang kamu nggak kerja bisa dikatakan? Nggak, paling bantu-bantu kayak sekarang di sini di rumah saudara gitu aja. Terus kalau misalkan kayak ada hasil kebun nih Abah dijual, ya aku bantu jual gitu. Jadi sekarang kamu pegang berapa? Sekarang untuk keseharian? Aku pegang paling buat anak aku sekolah aja. Berapa? Sih. Kan sehari itu anak aku tuh berdua ya ayah. Kecilnya kan 30.000. Kayak yang gede nih. Sekolah tuh kan 15.000. Nah, yang anak aku yang kelas 3 kan sekolahnya 2 kali. Yang kalau ke SD dia bekal 7.000. Nah, kalau ke DTA bekal 5.000. Ya pokoknya sehari itu harus adalah 30-40 ribuan. Gitu. Ada. Kalau buat sekarang sih ada sisa buat lebaran. Adalah 8.000 lagi gitu. Tapi kan buat besok paling aku nyari ya bantu. Ntar lah kalau misalkan ada hasil kebun gitu, Abah paling aku bantu jual kayak gitu. Dari situ mungkin dapat. Ya udah kalau gitu, aku kasih bantu buat kamu. Bener, A? Iya. Serius? Tapi aku nggak biasa. Terima buat kebutuhan kamu dan keluarga. Aku terima ya, makasih. Cukup nggak? Cukup. Nggak tambahin lagi. Seriusan nggak? Serius. Makasih ya. Makasih. Cukup nggak? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup ya? Iya. Buat anak, buat makan itu yang paling utama. Ya, semangat terus buat Naura walaupun kamu sekarang hidup sendiri, menjanda. Anak yang paling utama. Iya. Pasti kamu kan yang paling dipikirkan adalah anak. Ada keinginan nggak untuk apa? Untuk bisa jauh lebih baik. Aku tidak banyak keinginan sih, aku cuman pingin anak-anak aku tercukupi aja gitu. Terus kayak beban keluarga aku ada lah gitu, selalu ada. Makanya aku mintanya ya aku diberikan kesehatan aja biar bisa cari kerja lagi buat mereka gitu. Gitu aja sih. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Ya udah Naura, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama kamu, luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik. Insya Allah kalau ada rezeki lagi, kita HDW Channel, saya sendiri Jimmy Hidayat akan kesini lagi. Penting kamu jangan bersedih, yang kuat itu yang paling utama. Untuk makan, untuk yang lainnya insya Allah rezeki mah datang dari mana saja. Ya amin. Ya. Ini makasih banyak. Iya. Ya udah, kalau gitu kita pamit aja ya. Ya, yang semangat ya. Iya. Ya udah, kalau gitu kita pamit dulu. Terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.